maju lagi 1900 itu pewarnaan rambut dari sintetis. Jadi sudah mulai mewarnai rambut untuk mempercantik dirinya. Kemudian maju lagi tahun 90-an itu laser penghilang bulu atau rambut-rambut yang lembut gitu. Terus barulah di tahun 2000-an itu mengenal hyaluronic acid atau HA, yang salah satunya adalah Restylane filler. Restylane ini berpenampilan menarik itu suatu yang kita inginkan. Wow, kayak gitu kan. Semua orang pasti pengen penampilan menarik. Dari survei dari umur 25 tahun sampai 35 tahun itu sebanyak 60% itu menganggap bahwa mempercantik diri itu mampu meningkatkan percaya diri, terus mampu menarik lawan jenis, biasanya seperti itu kan. Mampu menarik lawan jenis, dan salah satu aset strategi bisnis. Seperti teman-teman konsultan di sini, pasti kan juga aset kan. Jadi perlu untuk tampil cantik. Oke, nah cantik ini, tampil great tadi itu bisa berkurang sejalan dengan bertambahnya usia, itu bisa berkurang. Itu dari polusi, dari makanan yang kita asup, kemudian dari gaya hidup, intinya seperti itu. Stres juga sangat mempengaruhi, apalagi di Jakarta macet segala macam, udah radikal bebas dari luar udah banyak, tambah kita stres, jadi semakin mempercepat penuaan gitu. Nah, ini penuaan kulit bisa dilihat di sini. Dari yang tadinya itu kencang sekali, kemudian mulai terlihat keriput-keriput karena hilangnya kolagen ya, dan elastisitas kulit. Betul. Nah, ini di sini terlihat segitiga kecantikan wajah. Kalau yang dianggap cantik itu bentuk wajah yang segitiga terbalik. Ya kan, segitiga terbalik. Nah, itu yang dianggap cantik. Jadi gimana cewek-cewek, enggak cuma cewek sih, cowok menginginkan wajah yang ideal itu segitiga terbalik. Nah, ketika bertambahnya usia, semakin hilangnya kolagen dan kelenturan kulit, itu kan makin turun, sehingga segitiga terbalik tersebut bisa jadi melorot segitiga bentuknya, seperti yang di gambar kedua ini kan sudah mulai hilang-hilang. Nah, ini sudah dianggap sebagai bentuk yang sudah tidak ideal untuk kecantikan kayak gitu. Nah, maka dari itu adalah adanya Restylane hadir untuk memperbaiki, untuk membantu mengembalikan bentuk ideal yang kita inginkan, atau bukan mengembalikan tapi juga memperbaiki bentuk yang kita inginkan. Restylane itu merupakan filler nomor 1 di dunia. Dia sudah digunakan lebih dari 20 juta perawatan di lebih dari 80 negara di dunia. Dan yang paling penting itu dia mendapatkan izin dari FDA, CE, dan Depkes RI. Jadi aman, di Indonesia udah ada izin. Terus uji klinis yang paling terdokumentasi dan tervalidasi. Kita uji klinis kita lengkap semuanya. Dokter-dokter nanti bisa, misalkan butuh tahu uji klinisnya, kita paling lengkap untuk filler. Dan yang jelas aman dan efektif. Kenapa efektif? Dia bisa langsung dilihat hasilnya. Dan yang jelas aman karena dia dari HA, hyaluronic acid. Kemudian hasil natural dan tahan lama tanpa masa penyembuhan yang lama. Biasanya untuk menginginkan bentuk wajah tertentu kan harus ada yang menggunakan pembedahan. Itu kan proses penyembuhannya cukup lama kan. Kalau Restylane ini setelah ini mbak-mbaknya tadi yang disuntik kan sudah bisa langsung makan, sudah bisa langsung beraktivitas biasa seperti biasa. Nggak harus ada perawatan khusus kayak gitu. Terus kemudian ini memang filler non permanen, jadi memang tidak permanen dan dia bisa diserap oleh tubuh karena HA tadi, hyaluronic acid, yang sebenarnya memang HA itu sudah ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi perlu diulang sekitar 6 sampai 9 bulan
di 6 atau 9 bulan gitu. Tergantung dari metabolisme masing-masing dari pasien. Kemudian prosesnya sangat singkat. Tadi kita lihat kalau pembedahan misalkan itu kan butuh anestesi ini itu prosesnya cukup lama. Tapi yang kita tahu tadi cuma berapa menit, 20 menit, 10 menit itu sudah hidungnya mancung, sudah tadi yang jadinya udah jadi suntik ya tadi. Oh dagu, oh ya dagunya sudah diperbaiki seperti itu. Jadi prosesnya sangat singkat. Gitu. Nah yang biasa indikasi untuk filler ini biasanya adalah area dahi. Ini kerut-kerut, semakin kita tambahnya usia banyak pikiran juga, itu semakin banyak kerut di dahi. Kemudian area sekitar mata ini banyak sekali ya, tambah usia juga semakin cekung. Terus garis senyum juga banyak sekali kasusnya di sini. Terus penambahan dagu, area leher kerut-kerut, terus di area dada. Tapi jarang ya kalau di sini area dada, kayak bule-bule yang area dada itu. Kemudian yang populer, cukup populer kalau di Asia itu penambahan hidung. Itu karena struktur sebenarnya hidung alami kita orang-orang sini kan tidak seperti yang diinginkan ya, mancung kayak gitu. Kemudian area mulut dan peremajaan bibir. Peremajaan bibir ini memang untuk lebih bibir lebih sehat. Kalau bibir lebih sehat kan bisa perawatannya akan lebih gampang. Misalkan dia nggak pecah-pecah, dia untuk pakai lipstick itu pasti pasien oke. Nggak hanya itu aja. Kadang bentuk bibir juga kadang ada yang mencong ya kayak gitu, nggak simetris seperti itu. Kemudian area tangan. Area tangan ini bisa pakai produk yang sama dengan untuk area leher, skin booster. Itu memang untuk menghilangkan kerut-kerut. Untuk pasien kadang wajah sudah diperbaiki, tapi terlupakan untuk tangan belum. Jadi memang kita punya produk khusus yang untuk tangan, skin booster gitu. Nah, Restylane ini sudah siap untuk mempercantik dan semua orang-orang di Indonesia, nggak laki-laki nggak perempuan sih sebenarnya itu. Jadi sudah tersebar di mana-mana. Nah ini beauty ambassadornya Restylane, ada Maya Hasan. Dia sudah di filler Restylane di garis mata dan senyum, sehingga dia kalau kita lihat selama ini Maya Hasan tampak lebih muda kan dari usia sebenarnya. Terus kemudian ada Jo Richard. Jo Richard ini pakai skin booster ya dok ya? Skin booster dia benerin dahi. Oh iya, dahinya juga pakai filler. Kemudian ada Marisa Tumbuhan. Marisa Tumbuhan ini bibir. Jadi ini bibirnya terlihat lebih sempurna dan bentuk yang dia inginkan seperti itu. Nah kalau selebritis dunia ini ada ini Jennifer Lopez ya, Kim Kardashian. Kim Kardashian ini terlihat makin kesini makin kelihatan seksi ya, makin kelihatan muda. Nah itu kan yang diinginkan memang kita, gimana kelihatan lebih muda. Terus ini ada Jennifer Aniston ya, Jennifer Aniston ya. Terus ada Brad Pitt, kelihatan banget Brad Pitt kan, jauh lebih segar dari sebelumnya. Nah, Restylane juga sudah punya rekanan media, hampir semua media di Indonesia itu sudah jadi rekanannya Restylane. Jadi kita bisa lihat Restylane ada di mana-mana. Kayak gitu. Itu tadi karena kita juga bisa iklan di mana-mana karena di Indonesia memang sudah terdaftar, terregistrasi, jadi aman, memang aman Restylane. Nah ini ada dokumentasi Restylane sebelum dan sesudah. Oke, ini garis senyum dan dagu. Dia kelihatan lelah, wajah lelah kan yang sebelumnya. Dengan diperbaiki dengan Restylane, dihilangkan garis senyumnya, dia tampak lebih fresh, lebih muda.
Nah, ini juga dahi, smile line, bawah mata, dan permajaan kulit. Kemudian ada ini senyum, garis senyum dan bawah mata. Terlihat lebih segar. Kalau ada bawah mata kan kelihatannya orang layu, capek, kayak gitu kan. Nah, dengan diisi dia lebih kelihatan muda. Kemudian yang tadi, nah ini bibir dan dagu. Kelihatan lebih seksi bibirnya, penuh. Gitu. Oke. Terus ini ada kerutan mata. Kerutan-kerutan halus. Area mata, terus pipi dia lebih kelihatan lebih bertulang, jadi kelihatan bentuknya lebih oke. Terus kerutan dahi ya yang di sini. Nah, ini kelihatan banget di hidungnya. Ini orang Asia. Ini kelihatan yang biru, oke. Udah, Dok. Terus ini hidung dan bibir sama. Bibirnya kelihatan lebih penuh di afternya. Dan ini juga di hidung dan bawah mata. Ya, kelihatan lebih segar. Ya kan, cowok kelihatan apa ya? Pipi juga ya, Dok ya. Ya, pipinya kelihatan lebih naik ya. Oke. Ini peremajaan kulit juga bawah mata dan pipi. Oke, Dok. Ini peremajaan kulit, scars. Jadi kita bisa di skin booster kita yang vital atau vitalite itu bisa juga untuk menghilangkan scars. Gitu. Bentuk muka laki-laki lebih kotak. Kemudian dagunya lebih kotak segitiga, segi. Kemudian dagunya pun segi 4, sorry. 1 2 3 4. Dagunya pun lebih kotak. Sementara perempuan lebih suka yang bentuknya oval, seperti telur. Kemudian bentuknya seperti huruf V. Seperti huruf V. Ini perempuan. Jadi Anda bisa bedakan laki sama perempuan. Nanti terakhir saya kasih tunjuk. Ada banyak pasien yang salah di treatment oleh dokter. Jadi ciri-ciri ini yang harusnya dimiliki oleh laki-laki hilang. Nah, itu teknik perawatan wajah yang salah. Saya kasih tunjuk nanti terakhir. Karena mereka nggak bisa bedain mana yang dibutuhkan oleh laki, mana yang dibutuhkan oleh perempuan. Terus itu bukan orang Asia. Sekarang orang Asia. Orang Asia apa bedanya sekarang? Alis mata? Ya, secara umum mau ras apapun, ini yang membedakan perempuan sama laki sebetulnya. Jadi kalau kita tutup hanya ini apa? Kalau ini juga nggak ada area yang tidak bernama kan? Makanya saya bilang kadang-kadang saya perlu ajarin bahasa kedokterannya sedikit karena banyak area di wajah yang tidak ada namanya dalam bahasa Indonesia. Seperti tadi, ini nggak ada namanya. Kemudian ini juga nggak ada namanya. Jadi mau nggak mau asal tahulah dikit istilahnya supaya nggak malu-maluin. Dahi jelas ada ya bahasa Indonesianya. Area mata ada. Malar juga kalau bahasa Indonesianya agak miskin sebetulnya. Kalau disebut pipi itu mana? Ada banyak orang berpikir kalau dokternya atau konsultannya nganjurin, ibu perlu di filler pipi. Ah, nggak mau, nanti saya kebi, katanya. Cabi itu di mana cabi? Cabi itu di sini, di bawah gitu. Padahal salah, kita tidak pernah menempatkan filler di bawah. Jadi tidak akan cabi. Yang kita filler adalah membuat apple cheek di daerah sini, membuat supaya lebih segar. Tadi itu kan lihat kan, tulang pipi perempuan harus lebih berisi daripada laki-laki. Jadi itu yang kita lakukan. Filler pipi itu bukan membuat cabi. Jadi tidak perlu khawatir pasien akan jadi cabi. Secara umum juga orang perempuan lebih suka huruf V gini. Karena itu memang kombinasi botox rahang sama filler itu biasanya satu paket treatment. Kemudian pelipis. Pelipis ini banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya perlu di treatment. Kuping biasanya sih
nggak terlalu banyak, kecuali kalau ada kelainan misalnya sebelah putus atau kelainan dari lahir, biasanya beberapa minta filler kuping. Nasolabial ini garis senyum. Garis senyum makin bertambahnya umur, kulit makin turun, garis senyum makin kelihatan, makin dalam. Bibir dan mulut, masalahnya apa nanti saya jelaskan. Orang tua biasanya garis bibirnya makin hilang, makin memanjang bibirnya, dan volumenya makin habis. Kemudian daerah dagu akan lebih kelihatan kalau kita foto dari samping. Karena itu nanti saya jelaskan pentingnya foto dari depan maupun dari samping itu sangat penting untuk menentukan kebutuhan buat pasien. Yuk. Nah, ini bedanya sama orang yang sebelumnya. Kalau orang udah tua, yang terjadi apa? Yang pertama ini glabella area. Area glabella mesti tahu, karena nggak ada dalam bahasa Indonesia areanya. Paling sering terjadi adalah pembentukan garis di area glabella. Glabella ini kalau orang banyak mikir, banyak marah, banyak ngerut, sini. Yang harus dilakukan apa? Bisa kombinasi botox atau lakukan filler. Biasanya kita lakukan kombinasi botox sama filler. Dahi, kalau kita lihat foto dari samping akan kelihatan lebih jelas. Orang Asia itu banyak sekali cekung di daerah sini. Jadi konsultan itu kalau nanti saya bilang setelah saya kasih ilmunya, konsultan kalian harus menemukan setiap kekurangan dari klien yang saya tunjuk. Nanti saya tunjuk satu klien, Anda yang harus evaluasi. Makin banyak, ini mesti diapalin, nggak ada istilah bahasa Indonesianya. Ya, marionette lines, mau nggak mau mesti diapalin. Kemudian dagu juga mulai tidak jelas. Kemudian rahang, garis rahang tidak rata lagi, tidak tegas. Kalau Anda kan masih muda-muda, garis rahangnya jelas kelihatan. Kalau udah umur 40, 50, kadang-kadang garis rahangnya udah nggak jelas. Bahkan berlekuk begitu. Itu juga banyak kita temukan. Yuk. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa orang maunya tetap segitiganya ke bawah. Tapi kalau udah terjadi seperti ini, udah ngeblobor mukanya, kulitnya udah kendor, terjadilah yang seperti saya bilang, terutama marionette sama pipi udah turun, garis senyumnya udah tebal, marionette terjadi. Ini yang kita sebut dengan segitiga terbalik. Terus secara kelainan pada kulit juga menjadi keriput. Kenapa menjadi keriput? Karena terutama lemak, asam hyaluronat itu komponen di bawah kulit itu berkurang. Sebetulnya asam hyaluronat yang kita suntik Restylane itu sebetulnya tidak berbeda dengan asam hyaluronat alami. Jadi dengan bertambahnya usia, asam hyaluronat di kulit itu berkurang. Karena itu kita perlu suplemen asam hyaluronat dari luar. Itu gunanya Restylane sebetulnya. Hanya untuk suplemen dari luar. Yuk. Nah, sekarang saya akan masuk bagaimana kita menganalisa wajah. Yang pertama, harus perhatikan bentuk wajah. Bentuk wajah orang macam-macam. Ada bentuknya seperti ini, ada bentuknya kotak segi 4, ada yang bulat, ada yang segi 4, ada yang V, ada yang bentuk jantung hati, ada yang seperti ini, kebalik. Ini segitiga kebalik. Ini yang harus dilakukan, botox rahang. Coba lihat temennya sebelahnya, bentuk wajahnya yang mana? Identifikasi masing-masing, berhadapan, berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Jadi, jangan merubah bentuk wajah setiap orang. Setiap orang itu udah punya bentuk wajah secara alami. Kalau bentuk wajah berubah akan jadi aneh. Kalau orang terlalu banyak dilakukan modifikasi wajahnya, di filler, di botox segala macam, sehingga bentuk wajahnya berubah dari aslinya, akan jadi aneh. Kalau lebih cakep sih nggak apa-apa. Ya,
Jadi yang pertama kita mesti lihat bentuk muka asli orang seperti apa. Terus, Den. Nah, ini juga perlu kita evaluasi. Lakukan evaluasi ini bisa dong setelah ngelihat gambar saya. Jadi, kalau kita lihat posisi orang dilihat dari samping itu ada 3 macam. Ada yang agak ke belakang bentuknya. Kalau ini agak ke depan. Ini lurus. Ya. Abu Rizal Bakri seperti ini. Ya. Jadi yang harus dilakukan untuk Abu Rizal Bakri apa? Ini bisa dimodifikasi. Ini bisa dimodifikasi. Kita buat yang ideal tentu yang lurus seperti ini kan. Yang ideal tentu yang lurus seperti ini. Yang harus dilakukan pada orang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Dagunya panjang. Filler. Fillernya di mana? Fillernya di sini. Kalau di filler di sini, dia akan kelihatan lebih lurus. Sementara ini, apa yang harus dilakukan? Filler di mana? Dagu. Udah pintar-pintar tuh. Jadi, kalau ngelihat orang dari samping, kita udah langsung tahu. Ini orang harus di filler di dagu. Ini orang harus di filler di dahi. Gampang kan? Pulang-pulang dari sini harus langsung jualan. Terus, nah, ini juga kita mesti perhatikan bentuk muka orang. Bentuk muka orang ada 3 tipe. Bentuk muka cembung, lurus, sama cekung. Glabellar lines, garis pada glabella. Turun lagi, atau sebelum turun ke samping dulu, temporal, pelipis. Apa yang paling banyak ditemukan? Cekung. Alis, apa yang banyak ditemukan? Turun. Orang kalau makin tua, alis makin turun. Bisa diapain supaya bagus? Enggak. Kombinasi botox naikin atau filler. Kombinasi dua-duanya. Jadi Anda tahu apa yang harus dijual. Turun ke bawah, hidung. Hidung apanya yang perlu diperbaiki, nanti kita lihat lebih detail. Kemudian turun lagi ke bawah, bibir. Turun lagi ke bawah, dagu. Jadi kita sebetulnya ngelihat orang cukup huruf T aja. Jadi kita ngelihat orang huruf T aja. Apa nih? Dilihatin. Jadi kita bisa lihat sepertiga atas seperti ini. Evaluasinya bisa 2 macam, sepertiga, 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 atau ngelihat dengan huruf T. Saya lebih suka pakai yang ini. Sepertiga atas, masalahnya ada di mana. Sepertiga tengah, masalahnya apa. Sepertiga bawah, masalahnya apa. Kemudian kalau bagian bawah orang lebih suka huruf V, sekali lagi, perempuan terutama perempuan huruf V. Ini nanti akan kita lihat satu persatu, yuk. Nah, sekarang kita lihat analisa satu persatu dari bagian atas wajah. Seperti saya bilang tadi, bentuk kelainan di dahi adalah cekung. Nah, ini banyak sekali ditemukan. Coba lihat sebelahnya. Ada nggak yang dahinya cekung? Habis ini langsung di filler. Coba lihat sebelahnya. Ada nggak? Mungkin umur-umur segini sih belum kelihatan kali. Ini dia cekung nih. Boleh lihat berdiri. Lihat ke samping. Lihat ke sana. Lihat ke sana. Kelihatan? Dan kamu tidak menyadari kan? Pasien tidak pernah menyadari kalau dahinya cekung. Dan kita tidak akan pernah tahu kalau tidak pernah tahu masalah di sini. Konsultan nggak akan pernah nawarin daging apa sih ini teh dahi. Konsultan tidak akan pernah nawarin ke pasien, Bu, filler dahinya cekung. Kalau Anda nggak pernah menyadari. Padahal ini banyak sekali. Jangankan yang masih muda seperti ini, terutama yang lebih tua itu banyak sekali cekung. Nah, jadi dari sekarang kita mesti tahu kelainan nomor 1 dari atas apa? Bentuk cekung. Yang kedua, forehead lines, garis-garis di dahi, kerut. Orang Asia lebih beruntung dibandingkan orang Barat. Orang Asia kulitnya lebih tebal.
Akibatnya jarang sekali kita temukan kerutan di dahi. Orang Amerika, orang Eropa, itu kerutannya lebih banyak karena kulitnya lebih tipis. Jadi, apa yang harus ditawarkan kalau kerutan seperti ini? Kombinasi, botox, filler. Tergantung, kalau dia ringan, kerutannya cukup botox aja. Tapi kalau dia dalam, kombinasi. Tapi banyak juga pasien yang tidak mau dibotox. Ya kalau tidak mau dibotox, tawarkan filler. Glabellar lines, garis-garis seperti ini banyak dijumpai kan? Ini apa yang harus ditawarkan? Nah? Apa yang harus ditawarin? Kombinasi, botox, filler. Supaya impressionnya makin banyak jualan, jangan cuma jualan filler. Botox dulu, baru filler. Sekarang saya tanya, kalau seandainya pasiennya perlu dibotox dan di filler, kapan harus dilakukan botox dan filler? Anda mesti tahu. Konsultan harus tahu. Supaya pasiennya nggak bingung, kapan nih, mana duluan, botox dulu, filler dulu. Ideal, kerjakan botox dulu. Ini ideal. Botox dulu, tunggu 2 minggu, 2 minggu kemudian baru filler. Itu ideal. Botox dulu, selang 2 minggu baru filler. Tapi ada pasien-pasien yang terutama misalnya dari luar kota, aduh saya nggak bisa lah bolak-balik kayak begini. Dari Mojokerto misalnya, dari Malang, dari mana, saya mau treatment sekaligus, saya mau botox dan filler. Mana duluan yang harus dilakukan kalau pada area yang sama? Filler dulu lakukan. Kenapa? Karena botox tidak boleh dimasas. Jadi suntik filler dulu, masas, setelah itu baru suntik botox. Botox kenapa tidak boleh dimasas? Kalau dimasas dia nyebar ke otot yang lain. Kelumpuhan di area otot yang lain. Jelas kapan botox, kapan filler? Jadi kalau pada area yang sama lakukan filler dulu, baru botox. Tapi kalau pada area yang berbeda, ya nggak masalah. Tapi kalau mau ideal, lakukan botox dulu, 2 minggu kemudian baru filler. Sering nemu kayak gini nggak? Ini juga nggak ada bahasa Indonesianya nih. Mau nggak mau dia apalin. Crow's feet, cakar gagak. Cakar gagak kayak gini emang ya? Cakar gagak, crow's feet. Ini orang Asia juga beruntung nggak terlalu banyak. Tapi biasanya pada saat dia tersenyum kelihatan. Yang harus dilakukan apa? Boleh botox, boleh filler. Sekali lagi, botox filler itu kayak suami istri. Jadi umumnya dokter akan mengerjakan prosedurnya dua-duanya. Bisa botox, bisa filler. Tapi karena saya nggak punya botox, ya saya filler aja. Nasolabial fold, ini klik deh. Nah ini kita sebut dengan garis senyum. Garis senyum juga tergantung usia umumnya. Kita bisa bilang ini orang masih muda, kenapa? Kalau Dokter Denny dibilang lebih muda, kenapa? Tidak ada garis senyumnya atau ringan. SMP sih, si muka palsu. Kalau makin tua kita bisa bilang itu orang tua, kenapa? Karena dalam. Jadi sekarang udah bisa menebak kira-kira umur orang dong dari nasolabialnya. Coba tebak umur saya berapa? Nah, sering ketemu kasus kayak gini. Di sini juga banyak. Ini bisa umur, bisa anatomi. Kalau orang bawah matanya seperti ini, umur 20-an biasanya. Kalau bawah matanya seperti ini, umur 40-an. Kalau bawah matanya seperti ini, umur 30-an, ini udah umur 60-an. Makanya sekali lagi saya bilang, orang ditentukan umur udah tua, apa masih muda, sebetulnya banyak tandanya. Dari garis senyum, dari bawah mata, kita bisa lihat. Dan ini yang paling banyak menunjukkan orang udah tua. Dari bawah mata. Jadi sebetulnya kasus ini kalau mau dijual paling banyak. Saya bisa tunjukin nanti ada beberapa orang yang di tempat ini yang punya indikasi seperti ini untuk filler. Karena orang Asia umumnya selalu masalahnya di sini. Ya.
Jadi kalau ada pasien seperti ini yang dijual apa? Filler untuk area bawah mata. Terus, nah sekarang ini masih area tengah. Sering menemukan kasus kayak gini? Di sini juga banyak, lihat aja sebelah coba. Bawah matanya cekung, coba lihat sebelahnya. Kemudian ininya juga lebar nih. Kalau orang sekarang, perempuan khususnya, lebih seneng runcing. Jadi kita bisa kecilin ini, bisa kecilin ini. Tergantung kebutuhan. Kemudian bulat ujung hidungnya. Orang Asia begitu kan, jangan harap kayak orang barat yang hidungnya runcing. Kita bisa lakukan dengan filler bisa, tapi jangan harap runcing banget seperti operasi. Kemudian ini cuping hidungnya tuh ngembang gitu. Kemudian ini kolumelanya pendek. Jadi habis ini nanti satu persatu identifikasi wajah ya. Terus, nah sekarang ini saya kasih rumus-rumus terutama buat dokter. Sedikit perhitungan buat dokter untuk menentukan rasio yang ideal. Terus deh. Ya, jadi kalau kita ngomong hidung dari samping, rasio A sama rasio B itu pertengahan bibir itu 1:1 kurang lebih. Jadi ini yang ideal. Jangan bikin terlalu panjang ke sini. Kalau bikin terlalu panjang jadi aneh. Harus 1:1. Dan sudut ini terhadap garis tegak lurus itu harus 30 derajat. Sudut ini terhadap sudut ini harus 30 derajat. Nanti ada slide yang lebih jelas lagi. Terus, nah sekali lagi angka yang saya bilang 1:1,6 itu keluar lagi di sini. Ini 1,6. Rasionya seperti itu. Lebar hidung sama tinggi hidung itu 1:1,6. Terus, nah ini juga sama. 1:1,6 lebarnya hidung. Jadi kalau umpama Anda menghitung secara tegas, menghitung rasio ini terlalu lebar, lebarnya hidung sama lebarnya mulut sama, berarti terlalu lebar ini cuping hidungnya. Rasionya harus 1:1,6. Terus, nah ini yang kita sebut dengan rickets line. Rickets line ini sebetulnya gampang. Setiap orang bisa lakukan. Prinsipnya pertengahan kolumela harus ketemu sama bibir atas, bibir bawah, sama dagu. Ya semua menghitung. Yuk. Nah ini yang saya bilang. Ini yang saya bilang terutama untuk dokter. Ada sudut yang kita sebut dengan sudut nasolabial. Nasolabial angle. Nasolabial angle ini untuk menentukan derajat tingginya hidung, derajat naiknya hidung. Ideal pada perempuan itu harus 105 plus 10 plus minus. Orang Asia umumnya hidungnya rata begini. Jadi kita harus suntik di base supaya dia agak naik sedikit. Idealnya 105 plus minus 10. Gampang cara ngukurnya pakai penggaris. Penggaris itu sudutnya 90 derajat. Jadi kalau ketemu semua di penggaris berarti itu cuma 90 derajat. Kita suntik sampai sudutnya lebih naik sekitar 105. Terus, nah ini juga salon-salon banyak ngerjain suntik hidung. Tapi mereka nggak ngerti hitungan seperti ini. Jadi salon-salon seringkali suntik filler sampai di sini, silikon umumnya. Dan ini menghilangkan sudut hidung secara ideal. Jadi mukanya kayak cetakan semua kan. Mukanya perhatiin yang suntik silikon. Mukanya kayak template semua gitu, cetakan semua. Padahal nggak boleh kayak begitu. Itu sebabnya kita tidak boleh menyuntik lebih dari kedua sudut mata. Dan sudut ini harus 115 sampai 130 derajat. Terus,
Nah, kemudian ini juga antara puncak hidung dengan dorsal itu harus ada celah sekitar 1 sampai 2 mili. Itu yang ideal. Jadi bentuk hidungnya lebih kayak papan seluncuran. Jangan bikin hidung lurus seperti apa ya? Atap. Bikin agak sedikit seperti seluncuran. Itu kelihatan lebih natural. Kalau kita lurus begitu seperti orang operasi plastik. Kalau operasi plastik nggak natural jadinya. Karena tidak ada lekukan seperti ini. Perempuan lebih senang dibuat hidungnya seperti ski. Seluncuran ski. Terus? Hidung. Itu tadi udah ngomong banyak hidung. Sekarang bibir. Bibir. Nah, seperti saya bilang, mau nggak mau konsultan mesti apal sedikit istilah. Ini soalnya nggak ada namanya. Ini namanya kita sebut philtrum. Philtrum yang ideal bentuknya seperti ini, tegas. Coba lihat sampingnya. Banyak yang udah kehilangan philtrum. Perempuan yang ideal juga ada ini, cupid bow. Tahu bow? Bow itu artinya anak busur. Panahan. Jadi bentuknya seperti panah. Ini harus ada beginian. Di filler bisa supaya mempertegas bentuk ini. Kemudian ini yang bagian merah bibir apa kita sebut? Yang kalian suka lipstikin itu namanya apa? Nggak ada namanya itu. Namanya nggak ada dalam bahasa Indonesia. Itu kita sebut dengan vermilion. Iya. Jadi mau nggak mau mesti apal dikit lah. Vermilion. Red lipnya itu bagian red lip, bibir merah itu kita sebut dengan vermilion. Kalau ini white lip, bagian bibir atas. Terus, ini udah slide-slide terakhir bagian bawah. Setelah itu kita analisa wajah satu persatu ya. Lihat asimetri sekali lagi. Bagian bawah asimetri bibir sering nemu nggak? Coba lihat, perhatiin kanan kiri. Bibirnya sering kali nggak sama juga kanan sama kiri. Ini philtrumnya mulai flat. Kalau philtrumnya flat kayak gini nih. Beda sama gambar sebelumnya kan? Ini sudah mulai flat. Kemudian bibir atasnya tuh makin bertambahnya usia memanjang. Bibir atasnya jadi rata aja. Jadi rata. Kemudian tipis. Tipis, panjang. Jadi nggak ada isinya. Itu yang kita lakukan dengan filler bibir. Jadi filler bibir membuat garisnya lebih tegas, kemudian volumenya lebih berisi, sama cupid bow-nya lebih jelas. Umumnya bibir 1,5 sampai 2 cc. Jadi rata-rata sebetulnya seluruh indikasi itu minimal 2 cc. Satu pasien kalau ditanya berapa rata-rata butuhnya 2 cc. Ada beberapa pasien yang butuh 3 cc. Tapi umumnya minimal 2 cc. Ya. Jadi kalau pasiennya duitnya pas-pasan ya jangan ke impression gitu. Ini dokter yang ngerjainnya menganggap ini nih cewek gitu. Jadi semua dibuat kayak perempuan, dibuat V-shape, kemudian rahangnya dikecilin, hidungnya dibuat lebih runcing coba. Kan jadi aneh. Jadi feminin gitu loh. Padahal dia olahraganya apa? Judo. Olahraga judo, tapi muka dibuat kayak begini, jadi feminin, jadi aneh gitu. Ya. Jadi kita mesti tahu bedakan kebutuhan laki sama perempuan. Oke. Sekarang saya kasih kursi satu. Konsultan harus mengidentifikasi satu persatu. Sepertiga atas dulu, nggak ada masalah lagi. Sepertiga atas biasanya nggak terlalu masalah sih, umumnya. Oke, sekarang sepertiga tengah. Sepertiga tengah mulai dari atas. Apa? Alisnya turun. Gini, bisa dibuat alisnya lebih tinggi seperti ini. Kayak gitu. Ya. Pensil alisnya yang bagus. Terus area bawah mata bagian atas juga cekung. Oke, sekarang area mana? Hidung. Bawah ini juga udah deh.
Ya, bawah matanya tadi udah diisi dikit. Masih kurang sih sebetulnya. Sebelah kiri bawah matanya masih kurang. Tandain, Bi. Tandain.